Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih. Glory, glory Manchester United. Para fans Manchester United nampaknya harus sedikit bersabar terkait transfer Rasmus Højlund. Pengumuman perekrutan sang striker dikabarkan agak tertunda. Laporan Sky Sport bahwa MU sudah hampir menuntaskan transfer Højlund. Namun pengumuman transfer ini dikabarkan agak tertunda. Sky Sport mengkonfirmasi bahwa proses transfer Højlund ke MU hampir beres. Sang gelandang dipastikan sudah berada di Manchester sejak hari Selasa 1 Agustus 2023 kemarin. Ia dijadwalkan menjalani tes medis di markas latihan MU di Carrington. Proses tes medisnya berjalan lancar, sehingga transfer striker di timnas Denmark itu sudah hampir selesai. Namun laporan tersebut mengklaim bahwa pengumuman kedatangan Højlund ke Old Trafford bakal tertunda. Ada sejumlah urusan administrasi yang masih belum beres. Jadi MU dan Atalanta perlu waktu untuk menyelesaikan dokumen-dokumen tersebut. Jika tidak ada halangan, transfer Højlund ini akan disahkan dan sang pemain akan diperkenalkan ke publik pada akhir pekan ini. Penyerang asal Denmark Rasmus Højlund dikabarkan segera bergabung dengan Manchester United. Kira-kira berapa nomor punggung yang bakal ia pilih di skuad Setan Merah? Setelah melalui proses yang panjang, transfer Højlund dilaporkan sudah hampir selesai. Sang striker sudah menyelesaikan tes medisnya di Manchester United. Dalam 24 jam ia dikabarkan akan diperkenalkan sebagai rekrutan baru Setan Merah. Pertanyaan yang muncul berikutnya adalah berapa nomor punggung yang sekiranya akan dikenakan Højlund di MU. Pasalnya sejumlah nomor-nomor yang biasa dikenakan striker sudah sold out di skuad Setan Merah. Berikut ini nomor-nomor punggung yang bisa dikenakan Højlund di Manchester United menurut Football MRF Football. Saga transfer Sofyan Amrabat memasuki babak baru. Sang agen dilaporkan mulai bergerak untuk mencarikannya klub baru. Dilansir Football Insider, Manchester United sudah semakin dekat untuk mendapatkan jasa Amrabat. Agen sang pemain dilaporkan sudah terbang ke Inggris untuk menuntaskan transfer ini. Menurut laporan tersebut, agen Sofyan Amrabat sudah tiba di kota Manchester pada hari Rabu 2 Agustus 2023. Ia dijadwalkan bertemu dengan perwakilan MU. Sang agen datang karena kliennya ingin bergabung dengan Setan Merah. Jadi pertemuan ini akan membahas terkait kontrak sang gelandang. Baik MU dan pihak Amrabat optimistis bisa mencapai kata sepakat karena kedua pihak memang ingin saling bekerja sama. Laporan tersebut menyebut bahwa yang akan jadi masalah adalah masalah mahar transfer Amrabat. Fiorentina memang siap menjual sang gelandang di musim panas ini. Namun, mereka meminta bayaran yang cukup mahal, yakni sekitar 35 juta euro. MU dikabarkan enggan membayar harga segitu. Jadi mereka akan mencoba menego manajemen La Viola agar mau menurunkan mahar transfer tersebut. Setelah ketidakjelasan berkepanjangan, klub raksasa Liga Inggris Manchester United akan mengumumkan kebijakan mereka soal Mason Greenwood. Menurut info dari Fabrizio Romano, per Rabu 2 Agustus 2023, belum ada bocoran jelas soal kapan nasib Mason Greenwood akan diumumkan oleh pihak Manchester United. Manchester United bisa merilis pernyataan resmi mereka dalam hitungan hari atau mahal bahkan jam saja, namun tidak melebihi 14 Agustus mendatang karena saat itu Liga Inggris 2023-2024 sudah bergulir. Yang jelas langkah yang diambil adalah hasil keputusan bersama yang juga melibatkan Erik ten Hag
sebagai manajer alias pelatih kepala. Banyak spekulasi soal masa depan Mason Greenwood, termasuk penjualannya untuk melindungi citra klub di hadapan publik. Sebagian fans MU tidak ingin ada terduga kriminal yang bermain untuk tim kesayangan mereka, meski tidak sedikit pula yang mau agar sang wonderkid diterima lagi di Old Trafford. Andai tidak dilepas, pihak klub pun ragu apakah Greenwood bisa comeback dalam keadaan fit musim depan, sehingga beredar kencang gosip rencana peminjamannya ke berbagai klub, baik itu di Inggris, Turki maupun Italia. Jonny Evans disebut bakal mendapatkan tawaran kontrak dengan berdurasi 1 musim dari Manchester United. Tentu ini bakal menjadi sesuatu yang spesial jika melihat latar belakang Jonny Evans. Manchester United membuka pintu lebar bagi Jonny Evans untuk sekedar numpang latihan. Di masa lalu ada Giuseppe Rossi yang juga mendapatkan kesempatan. Dengan status sebagai jebolan akademi, Jonny Evans diterima dengan baik. Kehadiran Evans rupanya mendapatkan atensi dari tim pelatih United. Pada sesi pramusim ada program latihan bersama antara tim utama dengan tim U21. Nah, kehadiran Evans membuat Erik ten Hag terkesan. Selanjutnya, Jonny Evans mendapatkan kontrak jangka pendek. Pemain yang juga pernah membela West Brom itu masuk dalam skuad pramusim United. Jonny Evans beberapa kali dimainkan dan memberikan impresi yang positif. Dikutip dari The Telegraph, Erik ten Hag rupanya cukup terkesan dengan aksi Jonny Evans selama pramusim. United pun siap menawarkan kontrak selama 1 musim untuk pemain 35 tahun tersebut. Jonny Evans akan menjadi bagian dari tim utama musim ini. Satu lagi bek Manchester United yang akan meninggalkan Old Trafford, Brandon Williams dilaporkan akan bergabung dengan Leeds United di musim panas ini. Menurut laporan The Independent, Brandon Williams berpotensi pindah ke Leeds United di musim panas ini. The White saat ini membutuhkan bek sayap baru. Mereka menilai Williams bisa menjadi solusi yang bagus akan kebutuhan mereka. Leeds United tertarik pada sang bek karena ia bisa bermain di kedua sisi lini pertahanan. Jadi ia bisa memberikan kontribusi yang besar bagi skuad Leeds United di musim depan. Laporan yang sama mengklaim bahwa Manchester United tidak akan menghalangi kepergian Williams. Sang bek tidak masuk dalam rencana Erik ten Hag pada musim ini karena ia gagal memenuhi standar yang ditetapkan Erik ten Hag. Jika jadi Leeds United benar-benar serius, Williams bakal dilepas setan merah di musim panas ini. Ada kabar baik datang bagi Real Sociedad. Manchester United dilaporkan siap melepaskan Donny van de Beek di musim panas ini. Menurut laporan The Daily Mail, Manchester United mempersilahkan Real Sociedad mengangkut Van de Beek karena sang pemain bukan pemain inti MU. Ten Hag menilai performa Van de Beek sudah menurun. Performanya kalah dengan gelandang-gelandang MU lainnya. Jadi jika pemain asal Belanda itu ingin mencari klub baru, maka sang manajer mengizinkannya. Menurut laporan yang sama, MU dilaporkan sudah menetapkan harga jual Van de Beek. Sang gelandang dilaporkan dibanderol cukup mahal. MU ingin mendapatkan bayaran sebesar 30 juta pound sterling untuk jasa sang gelandang. Mereka menilai harga itu wajar karena mereka mengeluarkan uang yang besar saat merekrut Van de Beek dari Ajax 3 tahun yang lalu. Jadi mereka berharap Sociedad mau menebus harga yang mereka inginkan tersebut. Saga transfer Fred belum berakhir. Klub Turki Galatasaray dikabarkan siap mengajukan tawaran baru untuk sang gelandang di musim panas ini. Menurut laporan The Daily Mail, Galatasaray sebenarnya sudah mengajukan tawaran perdana untuk Fred. Tawaran perdana mereka dikabarkan berada di angka 5 juta euro. Tawaran itu langsung ditolak oleh manajemen Manchester United. Pihak setan merah menilai tawaran itu terlalu rendah sehingga mereka meminta Galatasaray untuk menaikkan nominal tersebut. Laporan tersebut menuturkan bahwa Galatasaray merespon permintaan manajemen Manchester United tersebut. Mereka dikabarkan sedang memformulasikan tawaran baru untuk Fred. Angka tawaran ini dikabarkan naik cukup signifikan dari tawaran pertama mereka. Jadi Galatasaray berharap tawaran perdana mereka ini bisa diterima oleh MU dan Fred akan lekas pindah.
Rencana Liverpool untuk mendatangkan Romeo Lavia di musim panas ini menemui kendala baru. Manchester United dilaporkan mulai mengganggu untuk mendapatkan jasa sang gelandang. Sama seperti Liverpool, Manchester United mencari gelandang baru untuk memperkuat lini tengah mereka di musim panas ini. Erik ten Hag dikabarkan kesemsem dengan Romeo Lavia berkat penampilan apiknya bersama Southampton di tahun lalu. Jadi ia berminat untuk mendatangkan jasa sang gelandang. Namun laporan tersebut mengklaim bahwa ada celah yang bisa dimanfaatkan MU untuk merekrut Lavia. Hingga saat ini Liverpool masih belum mencapai kata kesepakatan dengan Southampton terkait transfer Lavia. Mereka kesulitan memenuhi permintaan The Saints terkait mahar transfer sang gelandang. Jadi jika MU benar-benar serius, maka mereka bisa memberikan tawaran yang diinginkan Southampton dan Romeo Lavia jadi milik mereka. Sebuah pujian kembali diberikan oleh Paul Scholes kepada Bruno Fernandes. Ia menyebut bahwa sang kapten anyar Manchester United itu memiliki talenta yang luar biasa besar. Paul Scholes sendiri sepakat jika posisi Bruno Fernandes agak digeser ke belakang. Ia menilai sang pemain bisa menunjukkan performa yang maksimal di laga ini. Lebih lanjut, Paul Scholes sangat terkesan dengan permainan Bruno Fernandes. Ia menilai sang pemain menunjukkan bahwa ia memang bisa menjadi pembeda bagi Manchester United.